Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana, Ibu kita. Selamat pagi, Bu Bu Fajar. Fajar. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Amin. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini puasa yang ketiga, ya masih lancar toh? Alhamdulillah lancar. Nah, begini, seperti kesepakatan kita kemarin, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu Ana. Di sini saya akan berperan sebagai observator atau pengamatnya, kemudian Bu Ana yang berperan sebagai coach dan Bu Vita sebagai coachnya, gitu. Oke. Nah, Bu Ana, sebelum proses coaching ini dimulai, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kompetensi seorang coach ya Bu Ana ya. Nah Bu Ana, nanti dalam pengamatan saya itu akan ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati. Yang pertama itu apakah proses coaching sudah dilakukan sesuai dengan alur cerita atau belum, yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, yang nanti itu diharapkan akan muncul pada saat coaching. Nah yang kedua, apakah coach atau Bu Ana nanti mampu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach atau ibu kita. Nah dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari atau jawaban dari ibu kita apakah sudah sesuai dengan pertanyaan pemantik yang Ibu Ana berikan. Dan jangan lupa ya Bu, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dimulai proses observasi, itu akan ada sedikit hal yang akan saya tanyakan terlebih dahulu pada Bu Ana, boleh ya? Ya boleh Bu. Oke. Nah, pada kesempatan proses coaching kali ini, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan selaku coach? Iya. Kompetensi inti dari coaching itu ada tiga, yaitu kehadiran, mendengarkan arti, dan menggali pertanyaan berbobot. Seperti itu Fajar. Oke, jadi ada tiga kompetensi ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah Bu Ana, dari ketiga kompetensi tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan selama observasi ini nanti Ibu? Iya, saya ingin mengembangkan dalam kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi bagaimana nanti saya bisa fokus pada coaching saya nanti, kemudian mendengarkan masalah dan mungkin pemecahan masalah dari coaching itu nanti, sehingga timbul suatu obrolan yang nyaman. Saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka juga kepada coaching tanpa adanya suatu sikap menghakimi dari coaching. Seperti itu Ibu. Oke, jadi ada dua kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat observasi, yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Nah, jadi Ibu, indikator ketercapaiannya itu kira-kira apa Bu dalam kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya, dari dua pengembangan kompetensi yang saya kembangkan nanti, jadi indikator ketercapaiannya nanti saya berharap bahwa coaching setelah proses coaching ini nanti dapat menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi coaching tersebut Ibu, tanpa adanya suatu jawaban langsung dari saya, tapi dari arahan-arahan atau pertanyaan tematik yang saya berikan. Seperti itu Bu Fajar. Ya, oke, baik Bu Ana. Terima kasih atas jawaban-jawaban pertanyaannya. Sebelum kita mulai observasi, jadi indikator tercapainya adalah nanti coach atau Bu Vita dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu ya Bu ya. Nah, baiklah. Sekarang silakan Ibu Ana dan juga Ibu Vita melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Semoga sukses, dan nanti setelah selesai proses coachingnya ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Ana. Monggo saya persilahkan. Terima kasih Bu Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, puasa lancar, tapi agak galau sedikit Bu. Aduh, kenapa Bu?
Ada apa? Galau kenapa, Ibu? Iya, ini agak bingung sebenarnya. Saya itu kan mengajar di kelas 5, tapi ada beberapa murid itu setiap ada jadwal matematika itu sering sekali izin, padahal tidak sakit. Jadi tidak masuk. Alasannya karena takut nanti tidak bisa mengerjakan soal matematika begitu. Jadi mereka itu memilih menghindari jam-jam pelajaran matematika begitu, Bu. Saya bingung kok seperti itu. Saya kan pengennya ya semuanya antusias dan masuk begitu, kecuali kalau memang sedang sakit. Oke, jadi kegalauan dari Bu Vita ini terkait dari murid Ibu, ya, terkait dengan murid Bu Vita, di mana murid Ibu ini beberapa itu menghindari pelajaran matematika, seperti itu Ibu, ya Ibu ya. Kemudian ada beberapa siswa itu yang kadang-kala tidak masuk pada saat pelajaran matematika, seperti itu ya Bu Vita ya. Nah, lalu kira-kira Bu Vita, apa yang menyebabkan murid-murid tersebut itu menghindari pelajaran matematika, Ibu? Ini juga masih masih menjadi perkiraan saya karena belum saya selidiki secara lebih mendalam. Itu sepertinya mungkin karena ya, jadi sebelumnya pembelajaran matematika sebelumnya itu anak-anak yang akhirnya memutuskan untuk tidak ikut pelajaran matematika tadi tidak bisa menjawab soal atau latihan soal yang saya berikan begitu, sehingga daripada nanti nggak bisa menjawab lagi, saya nggak usah masuk aja seperti itu. Atau mungkin ya Bu ya, apa mungkin karena takut dengan saya juga. karena kadang itu saya mengajar kelas 5, kalau ada anak yang ibaratnya perkalian sama pembagian saja belum bisa, itu kadang kan gemas gitu loh Bu. Kan untuk materi di kelas 5 itu sudah lumayan kompleks, sudah ada bangun ruang, luas bangun ruang, volume, itu yang menjadi bekalnya kan perkalian sama pembagian, sedangkan mereka perkalian sama pembagiannya aja kurang. Jadi kadang kayak agak gregetan gitu. Apa mungkin karena gregetannya saya itu membuat mereka takut, itu bagaimana saya kurang paham. Atau mungkin juga karena beberapa tahun ini kan saat mereka kelas 3 dan kelas 4 kan pandemi, jadi memang kemampuan berhitungnya itu masih sangat kurang. Jadi ibaratnya saya mengajar kelas 5 tetapi harus ngulang ngajarin mereka perkalian dan pembagian lagi dari awal gitu. Iya Ibu. Lalu apa yang kita harapkan nanti dari sesi obrolan kita hari ini nanti, Ibu? Ya, saya berharapnya nanti saya bisa tahu lah solusi yang harus saya lakukan itu seperti apa, biar nantinya saya harap semua murid saya itu mau mengikuti pelajaran matematika, tidak ada yang takut, tidak ada yang menjadikan matematika itu momok baginya begitu. Oke, jadi Ibu berharap dari obrolan kita ini nanti kita akan menjadi guru yang bisa lebih baik lagi, sehingga murid-murid itu lebih nyaman dalam belajar matematika. Seperti itu ya Ibu ya? Iya Bu. Oke. Dari pelajaran matematika itu tadi Bu, sebenarnya hal-hal apa ya yang membuat anak-anak itu kok cenderung agak takut atau mungkin menghindari matematika? Mungkin ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau apa Ibu? Ya itu tadi Bu, menurut saya jadi karena memang kemampuan berhitung mereka itu kurang dikarenakan memang pandemi selama 2 tahun itu, sehingga ibaratnya mereka itu merasa bekal saya untuk menghadapi materi di kelas 5 itu kurang begitu, jadi kurang mampu, sehingga ya udahlah nggak usah masuk daripada mumet-mumet mikir gitu. Atau mungkin juga tadi mungkin karena cara mengajar saya yang kurang membuat mereka nyaman, sehingga mereka memilih untuk tidak masuk. Tapi kalau di mata pelajaran yang lain itu mereka masuk, hanya menghindari yang matematika saja itu tadi gitu Bu. Iya, jadi karena dari segi kenyamanan ya Ibu, yang sebenarnya dari mata pelajaran yang lain
murid-murid ibu itu sebenarnya ya fine-fine saja seperti itu ya ibu ya. Jadi khusus dari pelajaran matematika ini mungkin dari segi metode atau cara mengajarnya ibu kita yang membuat murid kurang merasa nyaman dalam belajar matematika seperti itu ya ibu ya. Iya Bu. Oke ibu, ketika kita hadapkan dari skala 1 sampai 10 Bu kita, kira-kira murid Bu kita ini dalam kondisi saat ini itu berada pada skala berapa Bu? Ya ini karena saya fokusnya itu lebih ke antusiasme mereka dulu ya Bu. Jadi harapan saya itu semuanya bisa masuk. Maksudnya ibaratnya untuk kemampuannya nantilah belakangan. Yang penting mereka tertarik dulu sama matematika. Karena murid saya itu jumlahnya di kelas ada 11, kemudian yang sering tidak masuk itu ada 2 anak. Kalau ditanya skala 1 sampai 10 ya kira-kira saat ini berada di skala 8 Bu. Skala 8 ya Ibu. Lalu Ibu berharap nantinya murid Ibu berada pada skala berapa Ibu? Targetnya mencapai pada skala berapa? Ya saya inginnya 100% murid saya itu masuk, kecuali kalau memang ada yang berhalangan sedang sakit. Jadi saya harapnya bisa mencapai skala 10 Bu. Jadi ini saya ingin mereka ada dulu begitu di kelas, sehingga mungkin perlahan-lahan nanti mereka bisa memahami materi, bisa mengejar ketertinggalan mereka begitu. Jadi saya berharapnya bisa meningkatkan dari skala 8 ke skala 10 Bu. Baik, luar biasa Bu kita. Target yang luar biasa nggih. Optimis pasti bisa mencapai pada target tersebut. Lalu Ibu, kira-kira strategi apa yang dapat kita laksanakan atau hal-hal apa yang dapat kita lakukan agar kita nanti mampu dalam mencapai target 10 tersebut kita? Mungkin saya introspeksi diri dulu ya Bu. Maksudnya apa memang beda cara mengajar saya di mata pelajaran matematika dengan mata pelajaran yang lain? Kok mereka takutnya hanya di matematika? Atau mungkin kesan galak saya keluar saat mereka tidak bisa menjawab matematika itu tadi begitu. Jadi saya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya dulu, lebih sabar kepada murid-murid khususnya saat mengajarkan matematika agar dia nyaman dulu lah dengan saya begitu Bu. Oke, berarti Bu kita akan refleksi diri dulu ya, memperbaiki diri dulu yang terkesan tadi katanya agak galak gitu ya, kemudian dirubah dengan mungkin cara atau metode yang lain seperti itu Ibu. Mungkin ada strategi lain lagi Bu? Mungkin karena memang selama ini saya kurang variatif ya dalam menyampaikan matematika, jadi ibaratnya hanya konsepnya teori, latihan soal seperti itu. Mungkin nanti bisa saya kemas materi matematikanya itu dalam bentuk video, kemudian latihan soalnya dalam bentuk game. Kemudian nanti mungkin juga sesekali murid-murid saya ajak untuk praktikum, misalnya bangun ruang. Kita membuat bangun ruang dari kardus. Jadi tidak hanya sekedar menggambar atau melihat gambar dari bangun ruang itu, tetapi benar-benar anak mempraktekkan secara langsung begitu. Jadi harapannya murid-murid itu lebih tertarik dan juga lebih mudah dalam memahami materi matematika yang saya sampaikan. Baik, luar biasa Ibu strateginya. Lalu Ibu, bagaimana strategi dalam menghadapi murid yang beberapa kali tidak masuk tadi Ibu? Oh iya ya Bu, soalnya kan mereka sudah menghindari dulu ya. Jadi ibaratnya saya menerapkan strategi A sampai Z, kalau mereka nggak mengikuti kan ya nggak tahu juga ya. Ya mungkin nanti saya bisa mencoba untuk mendokumentasikan. Jadi tadi misalnya kegiatan ada videonya, ada praktikumnya, kemudian saya dokumentasikan mata pelajaran pembelajaran matematika itu, kemudian nanti saya share melalui grup WA. Jadi murid yang tadi tidak masuk bisa melihat
pembelajaran saya di grup WA. Oh, sekarang ternyata harapan saya loh ya. Oh, sekarang Bu Vita mengajar matematikanya asik nih, aku jadi pengen masuk. Harapannya seperti itu, Bu. Jadi mereka jadi tertarik untuk mau masuk pada jam pelajaran matematika. Mungkin bisa seperti itu ya, Bu ya. Luar biasa sekali Bu Vita. Berarti murid yang tidak masuk pun juga dapat terlayani dengan baik ya Ibu? Iya Bu, semoga harapannya bisa memancing ketertarikan mereka lagi begitu. Iya. Kemudian Ibu, kira-kira agar strategi-strategi itu nanti dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tepat sasaran seperti itu Ibu. Kira-kira hal yang lebih spesifik lagi Bu, apa yang bisa Ibu kita lakukan? Mungkin karena ini tadi ibaratnya hanya 2 anak ya Bu yang khusus menghindari mata pelajaran matematika. Mungkin saya bisa melakukan pendekatan personal dulu dengan 2 anak tersebut. Jadi saya cari tahu dulu penyebab mereka itu apa. Jadi tadi kan hanya hanya perkiraan-perkiraan saya saja, mungkin karena mereka takut atau mungkin karena mereka bosan dengan metodenya. Nah, mungkin nanti saat jam istirahat atau jam-jam kosong, jam-jam saat mereka tidak pembelajaran, saya bisa mendekati kedua anak tersebut, bertanya secara santai, ngobrol santai, kira-kira kok kalau pas matematika nggak masuk kenapa begitu. Jadi saya nanti harapannya bisa menemukan penyebab pastinya mereka tidak masuk itu karena apa, kemudian baru nanti setelah saya mengetahui penyebabnya, kemudian baru saya pilih strategi yang pas untuk penyebabnya tadi apa. Misalnya kalau mereka menyebutkan penyebabnya karena takut dengan saya, berarti memang diri saya pribadi yang harus dirubah terlebih dahulu. Kalau memang penyebab mereka karena bosan Bu dengan metodenya, berarti saya harus menyesuaikan metodenya terlebih dahulu. Begitu Bu sepertinya. Jadi mungkin saya harus heart to heart dulu dengan murid-murid yang menghindari matematika tadi agar saya tahu penyebabnya dan bisa menentukan solusi terbaiknya. Baik, luar biasa. Jadi pendekatan personal terlebih dahulu ya Ibu. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan kira-kira penyebabnya seperti apa dan bagaimana kita harus menindak dari murid-murid tersebut. Seperti itu ya Bu Vita. Iya, kemudian Bu Vita tadi sudah menggambarkan secara rinci ya dari rencana-rencana yang akan kita terapkan dalam menghadapi masalah yang Bu Vita hadapi terkait dengan pembelajaran matematika ini tadi. Nah, dari sekian rencana Ibu, kira-kira rencana manakah yang pertama kali akan kita laksanakan terlebih dahulu? Nah, saya rasa yang pendekatan personal tadi lebih penting ya Bu, terlebih dahulu. Jadi sebelum saya mencoba berbagai solusi yang lain, saya harus tahu dulu benar-benar penyebab pastinya atau penyebab awalnya mereka menghindari matematika itu apa begitu. Jadi sepertinya saya mau menerapkan itu dulu, mau mendekati mereka dulu, ngobrol agar tahu dulu apa penyebab mereka tidak masuk saat jam pelajaran matematika Bu. Ya, pendekatan terlebih dahulu ya. Kemudian Bu Vita, kira-kira kapan Bu Vita akan memulai pendekatan tersebut? Segera Bu. Jadi karena ini anak masih libur awal puasa, insya Allah minggu depan langsung saya mengajak anak untuk mengobrol dari hati ke hati, sehingga langsung setelah nanti saya tahu penyebabnya, kemudian bisa saya rancang strategi yang sesuai untuk membantu mereka agar mereka menjadi tertarik dan antusias kembali untuk masuk saat jam pelajaran matematika. Berarti lebih cepat lebih baik begitu ya Bu? Iya Bu. Iya. Kira-kira mungkin ada pihak tertentu yang bisa membantu Ibu dalam merencanakan tindakan ini nanti kita? Mungkin nanti saya juga bisa konsultasi dengan rekan guru yang lain, mungkin guru kelas 6 atau guru kelas 4 yang ibaratnya agak setara gitu ya untuk kemampuan anaknya. Jadi nanti kira-kira saya ada problem seperti ini, apa mungkin di kelasmu juga, terus solusinya bagaimana. Jadi mungkin saya nanti juga bisa menemukan solusi-solusi lain
yang belum terpikirkan saat ini begitu. Nah, berarti menjalin komunikasi dan kolaborasi bersama rekan guru lain ya Ibu ya. Iya. Oke Bu Vita, kira-kira Bu Vita dari obrolan kita yang panjang lebar ini tadi Bu Vita mendapatkan apa Ibu dari obrolan hari ini? Ya, saya mendapatkan pencerahan ya dari obrolan kita hari ini, yang tadinya awalnya saya cuma bertanya-tanya ibaratnya kenapa salahnya di mana begitu. Kemudian tadi dari obrolan kita kali ini saya bisa menemukan beberapa solusi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah saya begitu Bu. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Ibu, dan semoga apa yang sudah kita rencanakan ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik sehingga berdampak baik juga bagi murid-murid Ibu tentunya dan dalam pembelajaran Ibu. Intinya semoga target yang Ibu harapkan bisa tercapai dengan baik dan lancar. Seperti itu ya Bu Vita. Iya, terima kasih Bu Ana, semoga nanti lancar semuanya dan bisa seperti yang saya harapkan, bisa full semuanya suka dengan matematika. Amin. Ya. Semoga sukses selalu untuk Bu Vita, salam sehat juga untuk Bu Vita. Dan tidak terasa obrolan kita ternyata cukup panjang juga ya pagi hari ini. Iya Bu. Iya, mungkin bisa kita sambung lain waktu, itu kita laksanakan lain kali lagi dengan perkembangan dari pembelajaran khususnya kelas matematikanya Bu Vita. Iya, terima kasih Bu Ana. Lain kali saya bercerita-cerita lagi tentang perkembangannya. Iya, saya tunggu ya Bu ya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan dengan aktivitas yang lain ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih atas praktik coachingnya ya Ibu Ana dan juga Bu Vita. Nah, kalau menurut Bu Ana sendiri bagaimana? Tadi untuk proses coachingnya sudah berjalan baik dan lancar Bu? Saya merasa juga sudah berjalan baik dan lancar Ibu. Dan saya juga sudah merasa saya sudah menerapkan alur tirta selama proses coaching tadi. Seperti itu saja. Ya, alhamdulillah. Nah, Bu Ana, setelah tadi melaksanakan praktik coaching bersama Bu Vita, saya ada sedikit pertanyaan lagi, Bu. Boleh kan ya? Iya, Ibu, silakan. Nah, oke, Ibu Ana, tadi dalam proses coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu Ana inginkan tadi? Iya, saya sudah berusaha dalam melaksanakan coaching sesuai alur tirta ya Ibu. Saya sudah mulai dengan menyampaikan tujuan, menanyakan tujuan coaching ini. Kemudian saya berusaha untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi kita tadi. Kemudian menggiring Bu Vita untuk menemukan ide-ide dari pemecahan masalahnya, menentukan rencana aksi, dan memunculkan rasa tanggung jawab terhadap rencana aksi yang disampaikan oleh Bu Vita. Seperti itu Ibu. Saya juga sudah berusaha dalam melaksanakan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Ibu, sehingga saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan pemantik, menstimulasi Bu Vita dalam menggali ide atau gagasan terkait dengan pemecahan masalahnya. Seperti itu Ibu. Oke. Nah, baik Bu Ana. Ya. Oke. Nah, baik sekali ya Bu Ana. Memang benar sekali tadi dari Bu Ana sampaikan, dan juga berdasarkan catatan observasi saya tadi secara garis besarnya, praktik coaching yang tadi Ibu Ana laksanakan memang sudah benar, yaitu memunculkan alur tirta, di mana tadi Bu Ana juga sudah memulai dengan menanyakan tujuan dari proses coaching yang dilakukannya, yang sebelumnya ada pembukaan yang baik sekali sehingga Bu Vita nyaman untuk mengutarakan masalahnya, dan juga sudah ada identifikasi dari masalah yang dihadapi oleh Bu Vita. Kemudian Bu Ana juga sudah berhasil membimbing
Bu Vita dalam merencanakan aksi untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, yaitu ada beberapa muridnya yang tidak mau masuk ketika ada jadwal matematika. Nah, kemudian Bu Ana tadi juga sudah dapat membantu Bu Vita untuk menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi dapat segera dilaksanakan sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Bu Vita itu segera dapat teratasi. Nah, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan antara Bu Ana yang sebagai coach dan Bu Vita juga yang sebagai coaching. Ibu Ana memang sudah fokus pada praktik coachingnya yang dilakukan. Artinya Ibu Ana memang sudah present atau memberikan kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif serta tadi sudah tampak Bu Ana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Bu Vita. Meskipun itu bukan kompetensi spesifik yang ingin Bu Ana kembangkan, tapi karena itu hasil dari kehadiran penuh Bu Ana dan juga hasil dari mendengarkan aktif, sehingga pertanyaan berbobot itu bisa mengalir begitu, sehingga praktik coaching itu sudah dilaksanakan ya Bu Ana. Bu Vita mampu menemukan ide-idenya, solusi-solusi dari permasalahannya untuk mengatasi problem yang dia hadapi. Dan tadi juga sudah tampak pada akhirnya Bu Vita sudah lega, sudah tidak bingung lagi terhadap apa yang muridnya itu kenapa tidak masuk atau tidak hadir pada saat jam pelajaran matematika begitu. Nah, Bu Ana, pastinya praktik coaching ini menjadi pengalaman yang luar biasa ya Bu ya. Sukses terus dan semoga selalu diberi kemudahan dalam melakukan praktik coaching berikutnya. Nah, Bu Ana, terakhir ini saya mau bertanya lagi pada Bu Ana. Untuk coaching pada kesempatan berikutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Ana coba untuk kembangkan berdasarkan pengalaman coaching pada kesempatan kali ini? Iya Ibu, berdasarkan pengalaman coaching pada hari ini, saya ingin mengembangkan dalam kompetensi menggali pertanyaan berbobot ya Ibu. Ya mungkin tidak mudah ya, tapi saya akan berusaha untuk mencapai pada hal tersebut, karena dalam mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot pun sebenarnya menurut saya ya lumayan sulit nggih, tapi saya juga akan berusaha agar bisa mendapatkan pada level tersebut. Seperti itu Ibu. Iya, luar biasa sekali Bu Ana. Bu Ana nanti untuk kedepannya akan lebih mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot ya, agar ke depan itu lebih baik lagi dan lebih maksimal tentunya dalam melakukan proses coaching ya Bu. Jadi sering melakukan praktik atau berlatih, saya yakin pasti Bu Ana itu berhasil atau mampu sukses dalam melakukan coaching. Nah, proses coaching sendiri itu tentunya dapat kita lakukan itu untuk teman sejawat maupun juga terhadap murid-murid kita. Jadi bisa kita praktekkan di lingkungan sekolah kita ya, Bu Ana. Nah, baik Bu Ana, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab untuk kali ini, sudah melakukan observasi praktik coaching dengan alur Tirta. Sukses terus pokoknya. Dan untuk Bu Vita sendiri, bagaimana tadi rasanya melakukan coaching dengan Ibu Ana? Sangat menyenangkan sekali. Oke, alhamdulillah sudah lega ya Bu ya, permasalahannya sudah ketemu solusinya. Nah, luar biasa kepada Bu Ana dan juga Bu Vita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya juga ucapkan lancar puasanya, sehat selalu. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.